independen. Remnya ngeblos. Kanvas remnya udah tipis nih. Tipis. Disnya masih bisa dipakai. Sama udah tipis semua. Oh, tipis. Nah, jangan lupa ya buat servis rem. Percuma tafnya ngebut tapi kalau remnya nggak mumpuni. Yang belakang bocor tuh. Beroli ini bukan bocor masternya ini bocor si silas roda di dalam. Jadi oli garden keluar, kampas remnya basah, si tromolnya ikutan basah, jadi remnya licin yang sebelah kiri belakang. Yang ini kering, ini tinggal di bersih-bersihin aja ya debunya. Silas rodanya masih aman gitu. Jadi diperhatiin aja buat rem-remnya, apalagi yang mau jalan jauh biar aman di jalan. General check up taf independen. Si mulus banget ini. Ini mau dipakai jarak jauh ke Medan ya. Ini servis bospom, kalibrasi, nozzle, style clap, sama ganti timing belt. Jadi ya biar sehat ya, nanti juga si ini radiator pakai coolant, cuman ini bukan yang merek Preston ya, nggak apa-apa. Jadi ya sebelum jarak jauh ya mending dicek-cekin ya semuanya. Ini kasusnya baru 2 hari ganti timing belt, tapi masangnya nggak benar. Ini ada titik, ini titik sudah kayak kasih tip X. Ini juga dia tuh lompat tadinya di sini, harusnya ini titik ini ketemu titik ini. Kalau lompat biasanya si push rod nih, suling-sulingnya bengkok begitu. Selang-selang nanti dicekin nih. Ini masih bagus. Belt, power steering, AC, sama kipas radiator dicekin. Beltnya masih bagus lah, masih bisa dipakai. Nah, ini yang penting nih kalau buat taf yang pemakai taf atau Rocky independen yang pakai Viscoven atau GT yang udah dirubah pakai Viscoven ya. Ini dicek nih, masih perat apa lancar. Dia kalau lancar berarti si oli Visconya yang di dalam sini udah mulai habis. Itu bisa dibongkar, diisi ulang. Banyak kok, nggak harus pakai punya taf, pakai Toyota juga bisa. Bilang aja oli Viscoven. Ini kalau lancar nanti kibasan isepan si anginnya pelan. Tapi kalau ini masih bagus. Sama biasanya kalau udah bocor tuh di sini lengket, karena oli Visco itu lengket. Jadi banyak kayak oli bececeran dikit-dikit gitu.
Itu nih ori Aisin. Ya, yang mau pesen Visconya satu set begini, copotan juga ada. Monggo nanti japri aja. Bedanya apa sama Visco kipas yang standar? Beda, bilahnya aja lebih besar, lebih banyak. Jadi kibasan si anginnya juga, hisapan si anginnya lebih kencang. Itu nih bearing-bearingnya. Ini baru 2 hari ganti ya, jadi nggak tak ganti nih. Nanti yang tak ganti timing beltnya. Soalnya dia pakai yang KW, nanti tak ganti yang ori, biar aman di jalan. Ini yang KW. Perhatiin nih, baru 2 hari pakai, tapi udah ngeflek. 2 hari loh, saya nggak bohong ini. Baru 2 hari pakai. Beda ya. Kalau yang ori itu ya harganya juga kan jauh. Rata-rata yang KW begini bisa di bawah 300.000. Kalau yang ori tinggal dikali 2. Jauh lah. Karet Jepang sama karet imitasi kan lain. Gitu. Kalau Bospom ya kalibrasi standar, nggak diapa-apain, nggak di upgrade. Nozzle juga, busi pemanas juga baru ganti. Nah, kalau pagi-pagi susah starter ya biasanya memang si busi pemanasnya itu yang kalau pagi-pagi susah starter ya kan busi pemanas. Kalau pagi-pagi susah starter itu kalau begitu di glow sininya tuh harusnya ngebara warna merah. Hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 30 dia makin merah gitu. Merah banget. Tapi kalau misalnya pagi-pagi susah starter, ininya udah lama merahnya. Wajar ya, karena ini kena tekanan kompresi dari ruang silinder, jadi wajar-wajar aja kalau KO. Ya dibilang cepat mati sih enggak lah ya, cuman tetap ada umurnya. Sama dilihat kalau beli mesin Ruger jangan dipakai ya yang bawaan mesin Rugernya ini, busi pemanasnya, soalnya dia itu 7 volt. Kalau yang standar di sini lokal 10,5 ya. Jadi ganti yang standar lagi 10,5. Kok yang Ruger 7 volt? Dia 7 volt karena ada automatic glow-nya. Kayak mobil-mobil zaman sekarang, kayak Kijang diesel, Panther. Kalau di starter nggak harus di glow langsung bisa jereng. Tapi kalau yang versi lokal sini TAF-nya kan di glow dulu, makanya dia butuh yang voltnya gede. Begitu, jadi jangan kaget kalau pas pakai mesin Ruger ininya masih 7 volt. Kadang susah dihidupin, kadang cepat mati. Wajar 7 volt. Panasnya juga kurang maksimal. Gitu. Nah, ya begitulah. Tinggal dicek-cekin aja ya. Kalau pengisian nih. Ini pengisian. Tiba-tiba lampu chargingnya sama lampu oil drainnya nyala, fuel drain nyala. Jangan buru-buru vonis ininya yang rusak. Biasanya sih ini cathode-nya yang udah lemah. Nah, satu lagi nih yang sering dilupain nih sama orang yang pakai TAF. Di alternator itu ada 2 selang nih ya. Ini yang besar namanya low press. Nah yang kecil ini namanya high press. Ini tuh diperhatiin ya, bukan berarti ini kuat. Enggak, ini juga tetap ada umurnya.
Kalau udah rembes-rembes oli dikit mending ganti deh daripada nanti mobilnya di towing, ya enggak. Ini high press, ini high pressnya KW ya, yang ori nggak gini, kayak gini nih, kayak ada kainnya. Ini sama kayak selang rem ini, bisa dipakai, bisa. Kalau nggak ada, kalau yang ori kemahalan pakai kayak gini juga nggak apa-apa, cuman ya diperhatiin aja tiap berapa bulan sekali, dilihat aja ada rembesan oli apa enggak. Nah ini juga udah minta ganti ya, udah keras tuh, udah rembes-rembes oli nggak kelihatan tuh. Itu ini nih high press low press, ini kalau jebol, kalau sobek udah oli keluar semua gitu. Apalagi yang ini ya, ini high press tekanan tinggi dari pompa oli. Kalau ini kan hanya balik low press buat ke kalter lagi. Ini kalau pecah nyembur-nyembur gitu. Ini filter oli diperhatiin. Biasanya sih kalau saya ganti 2 kali ganti oli baru ganti filter. Sama filter solar juga gitu, 2 kali ganti oli mesin, filter solar ganti. Kalau filter udara mah dilihat aja, kalau nggak begitu kotor disemprotin masih bisa dipakai. Cuman kalau udah hitam ya ganti, harganya juga kan nggak seberapa. Ya intinya mah jangan pelit-pelit lah kalau buat mesin, biar tetap prima ya gitu. Nih selang-selang AC juga nggak pada bocor tuh. Ini urusannya tukang AC nanti nih, biasa kelemannya. Wajar lah, mobil tahun berapa ya kan. Nah kalau misalnya di dalam kabin masih suka ada bau-bau asap knalpot, hawa panas masuk ke kabin, dilihat nih. Ini masuk ini ke kabin, ini harusnya rapat ya, ini harusnya rapat. Ini bisa pakai sealer kaca, sealerin gitu sampai rapet. Ini nggak apa-apa. Ini aslinya emang karetnya tuh ngepres, cuman karena udah pernah servis AC apa-apa mungkin sobek, jadi ya lobeh begini, dol gitu ya. Jadi segitu aja lah, namanya juga servis, cek sebelum jarak jauh, dipakai jarak jauh ya. Timing belt ya dicek-cekin aja lah, daripada ada apa-apa di jalan. Mahalan ongkos towingnya daripada ongkos servisnya, benar nggak gitu. Oke lah, segitu aja. Monggo yang mau tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Thank you.